Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Coba sebelum pelajaran hari ini kita mulai, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Ya. Sebelum ke materi, tidak lupa guru ingatkan ya, kita belajar di suasana pandemi. Jadi guru selalu ingatkan kamu selalu yang pertama, kemanapun kamu pergi, memasuki wilayah, memasuki ruangan, yang pertama jangan lupa cuci tangan yang bersih, pakai masker, jaga jarak dengan teman-teman atau orang-orang di sekeliling kalian, ya. Itu yang selalu harus kamu lakukan setiap kamu keluar rumah, dan hindari kerumunan, gitu ya kalau tidak penting. Nah, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang seperti ini. Coba kalian lihat di layar. Lihat di layar ya. Lihat di layar. Kamu sudah makan tadi pagi? Sudah. Belum? Oh, nanti kalau yang belum makan, pada saat istirahat, silakan kalian pergi ke kantin, ya. Setiap hari kita tidak lepas dari makanan, baik itu makanan yang kita buat sendiri ataupun makanan yang sudah jadi kita tinggal makan ya, tinggal beli tanpa membuat, tanpa kita mengetahui proses pembuatannya. Nah, makanan yang seperti itu disebut dengan makanan apa ya? Kalau nasi, lauk tiap hari kan kita sudah biasa. Nah, makanan yang kita beli sudah dalam kemasan disebut dengan makanan makanan apa? Instan. Makanan instan ya. Nah, makanan instan seperti kamu lapar, tinggal rebus mie, tidak sampai 1 jam sudah masak. Bahkan sekarang ada mie yang bisa masak sendiri. Ini apa ya? Nah, kaitannya dengan makanan yang kita makan sehari-hari. Coba beda enggak antara makanan instan dengan makanan yang kita makan, yang kita masak, ibu kita masak di rumah? Rasanya beda? Beda. Lebih enak yang mana ya kira-kira? Enak yang dimasak ibu sendiri apa enak yang beli jajan? Ya, jadi terutama kamu senang misalnya makanan yang gurih, ya, yang asin, yang manis. Nah, itu tidak bisa kita dapatkan dalam masakan kita sehari-hari. Kamu bisa langsung beli yang disebut dengan tadi makanan instan. Coba, kenapa? Coba kalau ibu kamu masak pagi hari sampai malam hari sampai besok bisa dimakan lagi tidak? Tidak, karena makanan itu tentunya sudah bau, sudah basi. Berbeda dengan makanan kemasan yang kamu beli. Coba di toko itu kan ya bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu. Kok bisa? Ya, kok bisa makanan yang kita beli itu bisa sampai awet, awet sekian bulan, bahkan ada yang tahunan. Nah, itu memasaknya kira-kira menggunakan apa ya? Bumbunya menggunakan apa ya? Beda dengan yang digunakan oleh ibu kita di rumah, atau sama kira-kira? Beda. Coba, siapa yang tahu kenapa makanan yang kita beli itu bisa awet sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan? Oh, karena
dalamnya ada zat pengawetnya. Kemudian makanan yang kita beli itu bisa berwarna-warni, ya, bisa menarik perhatian sehingga kita membelinya. Maaf ya anak-anak, Bu Guru kok kalau pakai masker ini agak serak suaranya ya, napasnya agak terat. Bu Guru pakai pengaman yang lain ya, maaf ya. Nah, ini tetap untuk protokol kesehatan. Nah, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Tadi sampai apa ya, Mbak? Sampai makanan. Ya, makanan yang kita beli, makanan instan. Kenapa bisa bertahan lama? Warnanya bisa menarik, ya, sehingga kamu tergugah seleranya untuk membeli, untuk mencicipi. Ternyata di dalam makanan instan tersebut ada apa tadi? Pengawet. Ada pewarnanya ya. Kemudian ada apa lagi? Sehingga ada rasa gurih-gurihnya. Itu berarti ada apanya ya? Ya, penyedap, micin atau kita kalau mengenalnya di masyarakat itu MSG atau micin. Nah, jadi kalau kamu beli makanan instan, sebaiknya ya sebelum kamu beli, belum kamu bayar di kasir, maka kamu lihat dulu bungkusnya. Yang pertama kamu harus lihat apanya? Kedaluarsanya. Iya, ada tanda kedaluarsanya. Misalnya ini tahun 2020. Nah, kalau itu dibungkus makanannya itu tahun 2019, maka makanan tersebut berarti sudah rusak ya, tidak boleh dimakan, sehingga kamu tidak bisa beli. Nah, karena ini di tahun 2020, maka kalau kamu beli makanan instan, kamu lihat tanda expirednya yang tahun 2021. Nah, coba ada yang tahu jenis bahan-bahan yang ditambahkan pada zat makanan pada makanan instan itu macamnya apa saja? Ada yang tahu? Kira-kira kok makanan itu bisa berwarna merah seperti permen itu ya? Ada yang merah, ada yang biru, ada yang pink. Nah, sebenarnya menggunakan apa? Nah, warna makanannya itu jenisnya apa? Ya, kalau kita secara tradisional kalau mau biar merah pakai cabai merah gitu ya. Tapi kalau pada permen, pada sirup itu bisa berwarna. Kita cek sebenarnya yang membuat makanan itu warna-warni itu adalah ada zatnya yang menyebabkan atau zat yang ditambahkan ke dalam makanan tersebut. Nah, coba zat makanan yang ditambahkan pada makanan tersebut ya harusnya tidak membahayakan. Coba kalau pernah lihat berita di TV, mendengar mungkin ada beberapa zat pewarna makanan yang dicampur dengan zat pewarna kain, tekstil dan sebagainya. Sehingga itu kan tidak boleh ya. Nah, makanya kamu itu perlu tahu sebenarnya bahan pewarna, pengawet dan sebagainya yang boleh kamu makan, yang boleh dikonsumsi itu kamu harus tahu supaya kamu kalau beli makanan instan itu hati-hati. Oh, ini ternyata mengandung zat makanan yang tidak diperbolehkan. Ya, zat ini diperbolehkan begitu. Ya, coba. Jadi syaratnya zat makanan tersebut, apa bahan makanan tersebut yang dijual harus sudah lolos dari mana? Uji apa? BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, itu adalah makanan instan yang layak untuk dikonsumsi. Nah, untuk itu pelajaran hari ini kita ingin menganalisis atau memilah-milah yang ada di dalam bungkus makanan. Kira-kira makanan yang kamu
kamu beli setiap hari, termasuk makanan yang sudah lulus uji BPOM atau belum, gitu ya. Nah, coba dikeluarkan tugasnya yang kemarin ibu perintahkan, kamu membawa bungkus makanan instan. Coba dikeluarkan. Dan keluar. Tangannya ke atas ya, bungkusnya makanannya. Ada yang tidak bawa? Ada isinya, Bu. Ada isinya, nanti isinya dimakan waktu istirahat ya. Ada pelajaran, jangan dimakan. Disimpan dulu yang ada isinya, ditaruh di tempat lain ya. Nah, tugas kalian hari ini, bungkus makanan yang kamu bawa di sini, kamu kelompokkan ya ke dalam zat pewarna, zat pengawet, apa lagi? Pewarna, pengawet, pemanis, kemudian apa lagi? Penyedap. Masih ada lagi? Sudah? Nanti Bu Guru bagikan lembar LKS-nya. Nah, di sini sudah ada, kalian tinggal mengelompokkan. Dari bungkus ini, pewarnanya namanya di sini misalnya pakai pewarna beta karotin, gitu ya. Nah, nanti kamu tulis di kelompok satu warna beta karotin, gitu semuanya ya. Nah, silakan bungkus yang kamu bawa, kamu identifikasi, kamu analisis. Nanti kalau sudah selesai, kalian maju dipresentasikan ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, silakan lembar jawaban yang sudah saya bagikan ya, kamu kerjakan dengan kelompok kamu ya. Kamu diskusikan, kemudian setelah selesai nanti setiap kelompok presentasi di depan. Guru beri waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan. Ya teman-teman, kita mulai mengerjakan tugasnya dari Bu Guru ya. Kita mulai satu kemasan dulu. Ini ada yang namanya slide, yaitu rasa rumput laut. Ya kita lihat langsung saja ke baliknya. Nah di sini ada yang namanya apa ya, komposisi ya. Nah ini komposisinya ini dari kentang. Kemudian sampai banyak banget komposisinya. Kita akan memilah-milah apakah nanti dari komposisi ini masuk ke dalam pewarna makanan, pemanis, pengawet, atau mungkin nanti adalah penyedap. Nah sekarang kita mulai dari yang pertama, itu tulisannya apa ya? Kentang ya. Kentang. Kalau kentang itu berarti bahan bakunya dari kentang. Jadi kita tidak masuk ke pewarna, pemanis, pengawet atau penyedap, tidak usah karena itu bahan bakunya saja. Berarti ini adalah bahan yang pertama. Kemudian minyak kelapa sawit itu berarti masuknya adalah sebagai apa ya? Makanannya itu kering, jadinya apa?